Hola pemirsa, bagaimana wifi tetangga kalian? Passwordnya masih aman? Berbeda dari film sebelumnya, saya akan mengulas sebuah film tentang drama yang berasal dari Korea, dan tentunya film ini diproduksi di tahun 2014 dan sudah di remake di tahun 2021 oleh negara Taiwan. Dan filmnya tersebut juga berjudul yang sama, yaitu Man in Love. Film ini berkisah tentang pria berusia 40 tahun yang jatuh cinta dengan seorang gadis, di mana pria ini bekerja sebagai rentenir dan juga seorang gangster di kota Korea. Mari. Orang tua ini ialah orang tua dari Oppa itu sendiri, sedangkan mereka ini ialah abang serta kakak ipar dari Oppa, dan ini dia si cantik Uni Ho Jung. Dan ini yang terakhir, pria ganteng pada masa mudanya bernama Oppa Tae Il. Dan ini juga bos dari si Oppa itu sendiri bernama Do Chul. Si Oppa itu sendiri bekerja sebagai seorang rentenir di kota Korea. Tetapi walaupun dia rentenir, dia terkenal di kalangan pelanggannya sebagai rentenir yang baik hati oleh para pelanggan-pelanggan dari Daesan Industri itu sendiri. Pada suatu hari, seorang nasabah yang tergeletak di rumah sakit tidak mau membayar uang kepada industri tersebut, dan si bos menyuruh si Oppa untuk terjun langsung ke lapangan. Dengan kata siap gerak, si Oppa langsung mengunjungi rumah sakit dan bertemu dengan anggota yang tidak berguna, karena sudah membuat dia kerja double ekstra hari ini. Nah, disinilah si Oppa melihat kecantikan si Uni Ho Jung itu dan membuat hatinya bergejolak seperti anak SMA pada umumnya. Dan walaupun begitu, si Oppa menyuruh si Ho Jung ataupun Uni ini untuk membayar hutang ayahnya, dan menyuruh anggotanya untuk mengeluarkan ayahnya tersebut dari kamar rumah sakit. Dengan aksi kebrutalan itu, akhirnya si Uni ini menandatangani surat kontrak untuk pembayaran utang ayahnya dan segera melunasinya dalam tempo waktu yang tertentu. Melihat wajah Uni yang polos yang semakin cantik itu, akhirnya si Oppa merasa dilema karena sudah melakukan hal yang tidak perlu kepada wanita yang disukainya tersebut. Pada esok harinya, sewaktu akan berangkat bekerja, si Oppa melihat si Uni ini di seberang jalan dan mengikuti kemana si Uni akan pergi. Dan juga dia memastikan bahwa si Uni belum mempunyai pacar. Sampai pada malam hari pun, dia tetap mengikuti si Uni yang cantik ini kemanapun dia pergi. Dan pada suatu hari, si Oppa memberanikan diri untuk bertemu dengan si Uni dan mengajak dia untuk kencan ataupun makan malam. Dan sampailah mereka di tempat makan, dan si Oppa berkata kepada Uni untuk segera menjual ginjalnya agar utangnya lunas. Akan tetapi si pria ini yang tidak pernah mendekati perempuan tersebut, itu perkataan yang salah dan sudah menyakitkan hati Uni, dan dia pun sangat marah, serta orang-orang di sekelilingnya merasa terkejut atas insiden tersebut. Uni pun pulang, dan pada hari esoknya seperti biasa, walaupun sudah tua, dia tetap diantar ayahnya yang ganteng ini pada masa mudanya ke tempat kerjanya menggunakan bus yang ada di Korea. Sesampainya di kantor, si Oppa pun langsung mencari kontrak perjanjian atau kontrak hutang dari Uni Ho Jung tersebut yang menjadi cinta pertamanya di umur yang 40 tahun ini, dan memberikan kontrak tersebut kepada temannya, yaitu si bos Do Chul itu sendiri, dan berkata, biarkan saya menghandle kontrak ini bos, karena saya yang mampu untuk menghandlenya. Dan si bos pun tanpa perlu banyak mikir, silahkan kamu berkarya dan silahkan untuk segera melunasinya. Lanjut, Oppa kembali mendatangi si Uni di kantornya, yaitu di sebuah bank di Korea, dan si Uni resah atas kedatangan tersebut, dan tentunya dia melapor ke kantor polisi. Bukannya mendapat pembelaan dari polisi, tetapi si Uni Ho Jung ini dikatain oleh si polisi tersebut agar segera melunasi hutang-hutangnya kepada si Oppa gangster ini. Dengar hal itu, Uni pun pulang dan si Oppa pun langsung pulang ke rumahnya.
Walaupun seorang gangster dan juga rentenir yang sejati, dia tetap tinggal di rumah orang tuanya dan juga seorang kakak yang membenci dia karena tingkah laku dan perbuatan si Opa sangat merugikan keluarganya tersebut. Akan tetapi si ayah tetap membela si Opa dan mengatakan untuk cepat selesaikan makan yang ada di meja ini. Sementara keluarganya ribut di luar, dia memikirkan cara untuk bisa menemui si Uni. Dan malam hari itu juga dia mengantarkan makanan kepada sang kekasih yang belum menjadi pacarnya itu, sebuah makanan untuk dia makan malam dan mengatakan untuk bertemu di kantin tersebut. Si Opa tadi pun memberikan penawaran kepada si Uni bagaimana cara untuk melunasi hutang-hutangnya. Dan tentu saja untuk penawaran tersebut dia harus mendapat persetujuan lagi dan membuat kontrak baru dengan si Uni. Ini dia kontrak barunya, di mana sebuah gambar yang berisikan kotak-kotak. Gambar tersebut harus diisi setiap kali mereka bertemu dan ketika penuh, tentu saja seluruh utang si Uni akan lunas secara langsung. Wow. Ya, momen-momen ini yang ditunggu si Opa. Akhirnya mereka bisa berdua bertemu dan makan siang bareng. Tetapi Uni tidak makan dan makanan itu dimakan oleh si Opa semua. Tidak apa-apa, yang penting bisa ketemu Uni ya Opa ya. Lanjut di hari-hari besoknya, si Opa makin intens mengantarkan sebuah makanan ke kantornya langsung loh. Dan tentu saja si Uni pun heran, dia tidak memesan makanan tersebut, tetapi di luar dia melihat si Opa dan mengetahui bahwa itu makanan yang dikirimkan oleh penggemarnya. Pengen deh kayak gitu. Dan hari-hari pun berlanjut, si Uni pun dan si Opa tetap pergi bersama dan melakukan makan siang bareng. Tetapi si Uni ini tetap tidak mau makan loh. Sampai pada suatu hari, akhirnya hati Uni pun dulu melihat pria ini membasuh atau memandikan ayahnya yang terbaring di rumah sakit dan mengetahui bahwa orang ini suka dengan dia. Makanya peka dong. Dan dari situlah si Uni akhirnya mau makan bersama dengan si Opa. Dan tentunya Opa pun merasa terkejut melihat tingkah si Uni, tetapi dia senang karena sudah mau makan bareng dengannya. Sampai pada suatu hari si Opa pergi mengajak si Uni ke suatu tempat yang sangat istimewa dan Uni pun menolaknya. Kira-kira tempat apa ya yang dimaksud si Opa? Dan ini dia tempat tersebut. Semenjak itu, kedua orang ini yang terpaut jauh usianya merasa hari-hari itu merasa indah dan juga si Uni makin intens ataupun mau menerima hati si Opa yang tulus menyukai dirinya. Tetapi si Opa belum pernah mengatakan I love you. Sampai pada suatu hari tanpa disengaja si Uni melihat dia melihat sosok asli si Opa yang alias sangat brutal dan sangat gangster memukuli orang-orang yang sangat ramai di pasar tersebut dan membuat hatinya takut hal itu yang akan menimpa dirinya. Seperti dalam percintaan pasti ada sisi negatif dan buruknya, maka dari itu mari kita menerima apa adanya. Lanjut. Sesampainya di kantor, si Opa pun marah karena orang-orang yang ditagih tersebut itu merupakan salah satu pelanggan-pelanggan setianya. Dan sementara itu si Uni merasa terkejut melihat orang tuanya tidak ada di kamar dan seseorang mengatakan pacarmu membawanya ke atas gedung. Yang tidak bukan ialah si Opa tadi yang sambil merokok sebat merek Korea dan membacakan sebuah komik. Tentu hal tersebut merupakan hal yang tidak diinginkan si Uni dan mengatakan kepada si Opa untuk tidak mendatanginya lagi ke rumah sakit. Sampai akhirnya Uni Hojung mengatakan kata-kata pamungkas yaitu 이러는 이유가 뭔데? 사랑한다고. Akan tetapi perkataan tulus itu ditolak mentah-mentah oleh Uni Hojung dan mengatakan tetap kepada si Opa untuk tidak menemuinya lagi dan segera utang-utang yang ada di industri Daisan itu akan segera dilunasinya. Hari-hari pun berlanjut, si Opa menjalani hari-harinya seperti biasa dan suatu hari
Anggotanya mencari kontrak kerja Hojung dan mengatakan kepada si Opa bahwa orang tua dari gadis tersebut meninggal. Tanpa perlu pikir panjang, si Opa langsung mendatangi rumah duka dan mengecek keadaan kondisi si gadis. Dan ternyata rumah duka kosong melompong, tidak ada orang yang untuk menjenguk. Lalu si Opa bertindak dan menyuruh seluruh pelanggan-pelanggannya untuk datang ke rumah duka tersebut. Tentu saja orang-orang berkata, siapa yang meninggal? Tuan Tail. Tetapi si Opa yang tampan dan memiliki rambut belah tengah ini tidak mengatakan apapun, dan kembali si Uni Hojung merasa terharu untuk kedua kalinya kepada si Opa atas tindakan yang heroik tersebut. Dan hari pun berlanjut, si Opa pun mengantar si kekasih kembali ke kantornya dan memberikan obat serta vitamin kepada si Uni Hojung agar dia tetap menjaga kesehatannya. Dan di sela-sela dia akan pulang, si Uni mengajaknya untuk berbicara empat mata di atas gedung. Dan dia berkata, 그럼 내가 좋아요? tentu saja pernyataan si Uni ini membuat hati si Opa berdegup kencang, dan tentu saja mereka melakukan pertempuran adu mulut di atas gedung yang membuat hubungan mereka makin intens di hari-hari berikutnya. Dan 2 tahun pun berlalu, akhirnya kita tahu bahwa si Opa Tail ini masuk penjara atas kasusnya, dan dia dibebas tugaskan karena si Opa ini ialah mengandung atau menerima atau juga menderita penyakit tumor ganas di kepalanya. Serta itu dia dibebas tugaskan dari sisa masa hukumannya. Bukan seperti gangster lainnya yang kembali ke kelompoknya ketika keluar penjara, tetapi si Opa ini kembali ke keluarganya, di mana ada kakak dan juga kakak iparnya serta ayahnya yang sedang bekerja. Tetapi kembali lagi kakaknya menuduh bahwa si Opa kabur dari penjara, dan mereka membuktikannya di kantor polisi bahwa si Opa ini memang benar-benar dikeluarkan secara resmi. Ternyata ayah mereka yang sedang bekerja bukan bekerja melainkan ingin bunuh diri, dan diamankan oleh polisi dan dibawa ke kantor polisi. Dan si Opa dan keluarganya kaget melihat si ayah dibawa ke kantor polisi dan mengatakan, ayo kita segera pulang papa. Melihat anaknya tersebut, si ayah pun kaget dan ingin segera pulang ke rumah untuk memberitahukan mengapa dia bisa keluar cepat dari masa tahanannya tersebut. Lalu dia mendatangi pujaan hatinya dan memberikan sebuah cemilan atau oleh-oleh kepada si Uni, tetapi tetap saja si Uni tidak akan mudah luluh hatinya oleh makanan-makanan tersebut. Why? Yuk mari kita saksikan 2 tahun yang lalu. Ya, pada 2 tahun yang lalu, walaupun mereka sudah hidup sebagai suami istri walaupun belum ke KUA, mereka hidup dengan damai dan juga senang serta bahagia hidup tinggal dalam satu atap. Dan pada suatu hari ketika Opa pulang, si Uni mengajak dia untuk pergi ke bukit, tetapi si Opa tidak mau, dan tentu saja itu hanya sebagai sebuah candaan, dan mengajak si Uni pergi ke bukit dan mengambilkan dia jaket dari dalam rumah. Dan si Opa pun berkata demikian. Tidak hanya kata I love you, ternyata juga suara kentut bisa menggambarkan sebuah kata cinta. Lanjut, setelah sampainya di bukit, Uni meminta agar si Opa untuk segera meninggalkan pekerjaannya yang lama dan segera ingin membangun sebuah usaha, yaitu berjualan daging ayam. Si Opa hanya berdiam, dan dia keesokan harinya meminta izin dengan si bos untuk resign dari pekerjaannya. Tetapi si bos melarang dia dan ingin menyelesaikan satu pekerjaan lagi, di mana itu adalah pekerjaan terakhir dia. Bos pun menjanjikan uang yang sangat banyak untuk menjamin di hari masa pensiunnya dia nanti ataupun di hari tuanya dengan si gadis tersebut. Si Opa pun diam dan bingung apakah dia ingin mengambil atau tidak dan mengikuti saran dari si kekasih. Lanjut, setelah dia pulang ke rumah, mereka seperti biasa makan malam di ruang makan, dan si Uni berkata kepada si Opa untuk besok pagi segera melihat toko daging ayam yang akan segera mereka kontrak. Dan pada pagi harinya pun si Uni bangun dan bersiap-siap berkata kepada si Opa untuk segera bangun agar bisa mengecek dan melihat kondisi toko yang akan mereka segera kontrak itu.
Ini dia tokonya, dan tentu saja si Opa masih merokok sebats dan mengatakan kepada si Opa untuk nanti sore ataupun malam jangan telat untuk mendatangi si ownernya tersebut. Bukannya mendengarkan kata kekasihnya, dia mendatangi bos Docul dan mengambil pekerjaan terakhir tersebut, di mana dengan pekerjaan itu dia bisa menghasilkan uang yang banyak. Dan pekerjaan itu ialah mengawasi orang-orang penting yang ada di kota tersebut untuk melakukan aktivitas perjudian di kantor Docul atau di industri Daisan itu. Sementara itu si kekasih menelpon dia untuk datang dan memperingatkan dia agar tidak telat nanti untuk menjumpai si owner. Jam pun berlalu dengan cepat, si Opa pun belum muncul, dan tentu saja si kekasih menelpon kekasihnya tersebut agar cepat segera datang ke lokasi yang sudah dijanjikan. Akan tetapi selagi akan pergi, ternyata ada penyusup ataupun seorang gangster yang mencuri seluruh uang-uang yang ada di lokasi perjudian tersebut. Si Opa pun memberantas dan memukuli orang-orang yang datang tersebut, dan tidak disangka orang-orang itu ialah anggota dari si bos itu sendiri ataupun temannya si Opa. Wow, berarti dia dikhianatin ya. Akhirnya perjanjian itu batal dan si owner pun pulang, dan Uni merasa sedih dan kecewa kepada si Opa. Singkat cerita, mereka bertemu di kedai soju dan si Uni merasa kasihan dan juga kesal kepada si Opa dan menanyakan mengapa wajahmu begitu babak belur, dan mengatakan mengapa kamu juga masih bertemu dengan para teman-temanmu yang lama. Si Opa berkata, ngapain kamu peduli denganku? Apakah kamu akan menjadi calon istriku? Aku tidak akan menikahimu. Begitu kata si Opa kepada si Uni. Mendengar hal itu, tentu saja si Uni merasa kecewa dan segera pulang dan ingin melupakan kisah-kisah masa lalunya bersama dengan si Opa. Dan ternyata yang menyebabkan si Opa masuk penjara yang tidak bukan ialah waktu mereka bertengkar di kedai tersebut, terdapat seorang atau beberapa tentara yang meledek pertengkaran mereka dan terjadilah perkelahian di kedai tersebut. Akan tetapi walaupun pria-pria tentara ini berada dalam jumlah 3 orang, si Opa mengalahkan mereka semua dengan segala cara dan segala teknik. Dan pada kesimpulannya itu diartikan bahwasanya si Opa melakukan tindak kekerasan di tempat umum, dan itulah yang mengakibatkannya dia masuk penjara. Lanjut, akhirnya dia mendatangi rekan polisinya tersebut dan meminta alamat si Docul ataupun si bos Daisan, dan akhirnya dia mengunjungi si bos tersebut. Singkat cerita, mereka pun nostalgia, dan tentunya si bos ini merasa kaget atas kedatangannya ke industri ini. Dan dia juga mengatakan untuk tidak mendatangi dia lagi. Akan tetapi si Opa meminta hak bagiannya di 2 tahun yang lalu, di mana si bos sudah menjanjikan uang yang banyak tersebut. Tetapi si bos mengatakan tidak perlu dan kamu jangan mendatangi saya lagi. Lalu pada besok harinya si bos Docul mendatangi kantornya tersebut dan menemukan anggotanya sudah babak belur dengan giginya yang copot dari rahangnya, dan menemukan isi kantornya berantakan. Dan itu semua ulah dari si Opa, dan dia dihukum oleh si Docul, dimasukkan ke dalam ruang freezer, dan tentunya itu membuat semakin parah sakit si Opa. Parah ya, parah. Dan akhirnya pun si bos mengatakan kepada dia, jangan mendatangi saya lagi, kalau tidak kamu akan terbunuh. Sampai pada akhirnya si Opa mengatakan demikian. Mendengar perkataan si Opa tersebut dan melihat hasil scanning dari si Opa, hati nurani si bos pun terbuka dan luluh dan memberikan uang tersebut kepada si Opa. Next, setelah mendapatkan uang, akhirnya dia mendatangi kekasihnya yang sudah menjadi mantan untuk memperingati 2 tahun orang tua si kekasih meninggal, dan juga menanyakan isi hati si kekasih bahwasanya memang si kekasih sudah memang tidak ingin lagi bersama dengan si Opa. Mau tahu jawabannya? Ternyata emang si Uni tidak mau lagi dengan si Opa dan ingin dia nyah dari seluruh kenangan-kenangan yang sudah dibangun bersama Opa. Film ini emang mengandung bawang ya.
Setelah mendengar jawaban itu, si Opa pun ingin pergi dari kota tersebut dan tidak sengaja dia melihat si kekasih sudah berkenalan dengan pria yang baru. Melihat hal tersebut, tentu saja si Opa merasa senang serta juga sedih akan tindakan si kekasih, tetapi mungkin itulah yang terbaik daripada si kekasih merawat dia seperti ayahnya dulu. Kira-kira begitulah pemikiran si Opa. Dan ketika dia akan pulang kembali, penyakit tumornya itu berulah dan mengakibatkan pendarahan yang hebat yang mengeluarkan cap kecap dari hidungnya. Dan tentu saja itu menjadi pusat perhatian dan dia dibawa langsung ke rumah sakit terdekat. Dan setelah bangun dari pingsannya, dia segera mendatangi resepsionis dan membayar semua tagihannya. Tetapi si Uni sudah membayar tagihan tersebut. Ketika pada waktu keramaian si Uni mendatangi tempat tersebut dan dia terkejut bahwasanya si kekasih mantannya itu terbaring lemah di pinggir jalan. Dan akhirnya dia pun menanyakan kepada polisi dan kebenaran pun terungkap bahwasanya si Opa dibebas tugaskan dari masa hukumannya karena dia menderita penyakit tumor. Sudah bisa ditebak endingnya seperti apa? Siapkan tisu kalian. Dan setelah itu akhirnya si Opa mendapatkan perawatan yang intensif di rumah sakit. Dan tentu saja kembali si Uni mengalami hal yang kedua kalinya, merawat orang yang disayangi dan dicintainya itu kembali terkapar di rumah sakit. Seperti halnya dahulu dia membacakan komik kepada ayah si Uni, kembalikannya ialah si Uni sekarang yang membacakan komik kepada si Opa yang tidak berdaya ini. Sampai pada akhirnya si Opa pun tidak menyadarkan diri lagi dan semua dan seluruh keluarga berkat temannya itu mendatangi rumah sakit dan juga si Uni masih rela dan setia mendengarkan dan juga merawat si Opa. Sampai pada akhirnya Opa pun meninggal, saudari-saudari semua dan seluruh pemirsa yang menyaksikan video ini dari ujung negara sampai ujung barat. Dan setelah pemakaman selesai, akhirnya si ayah bertemu dengan Uni Hojung dan berkata sebelum kematian Opa, dia meminta untuk dirinya menjadi ayah angkat. Dia juga menyampaikan bahwasanya dia sangat mencintai kamu seperti dirinya mencintai saya, maka dari itu marilah kamu menjadi anak angkat saya. 걔 만나면 잘해줘야 돼, 아버지. 아버지 좀 해줘. Yap, makna dari film ini ialah jaga kesehatanmu, jaga hatimu, jaga makananmu, jaga matamu, dan jaga hatimu selalu untuk orang yang dicintai di sekelilingmu agar tidak seperti Opa. Tamat.